Allah tuh tetap ngasih pilihan sama siapapun di antara kita. Kamu mau mana? Hatimu setidaknya tertarikan sama yang mana? Dunia kah atau akhirat kah? Kalau hatimu yang kamu kejar sebatas dunia, kunna kata Allah, aku kasih kamu, aku kasih. Tapi jangan salahkan siapa-siapa. Wa usarrihkunna sarahan jamila, aku putuskan kamu dari Nabi Muhammad. Tertarikmu hanya kepada urusan dunia, otakmu hanya terisi dengan angka-angka, hatimu hanya terisi dengan seberapa banyak saldo tersisa, pikiranmu hanya terisi dengan kapan ya punya ini, punya itu. Kalaupun berdoa urusannya duit melulu. Yang kamu minta, umati'kunna kata Allah, aku kasih kamu. Tapi jangan salahkan siapa-siapa. Wa usarrihkunna sarahan jamila, aku jauhkan kamu perlahan-lahan dari kekasihku Nabiku Muhammad. Serem benar. Sayyidah Aisyah ditanya, ya Aisyah, aku mendapatkan ayat baru dari Allah Subhanahu wa taala turun padaku beberapa saat lalu. Sebuah pilihan untukmu wahai Aisyah, dan untuk semua istri-istri saya yang lain. Beliau kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa taala ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Sayyidah Aisyah segera menjawab, idzan akhtarullah wa rasulah. Kata Sayyidah Aisyah, tentu saja wahai Rasul, tentu saja aku akan memilih Allah dan memilihmu wahai Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, tidakkah sebaiknya kau bertanya hal ini dulu kepada orang tuamu wahai Aisyah? Sayyidah Aisyah menjawab, wahai Rasul, apakah untuk kebahagiaanku di negeri akhirat aku perlu bertanya kepada orang tuaku? Sungguh demi Allah aku tak perlu bertanya, aku memilihmu wahai Rasulullah. Wanita cerdas, perempuan hebat, yang mengerti apa yang harus dia pilih di saat hidupnya di dunia demi kebahagiaannya di akhirat. Bu, kalau kamu sampai dipecat dari Nabi Muhammad, siapa yang akan memberikan padamu syafaat? Jika kamu sampai putus dari baginda Nabi besar Muhammad, kebahagiaan apa yang kamu harapkan kelak di hari akhirat nanti? Sesudah Nabi Muhammad mengatakan fawail liman la yarani yaumal qiyamah, celaka orang yang di hari akhirat nanti tak dapat memandang wajahku. Kebersamaan dengan siapa yang kamu harap?
Kebersamaan dengan siapa yang kamu kejar? Duniamu akan berlalu. Esok lusa semuanya akan kamu tinggalkan. Bahkan keluargamu. Bahkan suamimu. Anak-anakmu, saudara-saudarimu, hartamu, tak ada apapun yang kamu bawa pergi, teman-teman. Gak ada apapun yang kamu bawa pergi. Saya ada baca satu keterangan hadis dari baginda kita Nabi besar Muhammad. Ruh tuh ketika keluar. Ruh ketika keluar. Ada orang-orang yang masih tersangkut sama dunia. Hatinya tuh bener-bener cuman dunia melulu. Pikirannya bener-bener cuman dunia aja. Itu kalau meninggal dunia berat. Emang hatinya isinya dunia doang? Berat banget. Sampai udah dibawa nih ruhnya nih sama malaikat, diturunkan lagi. Dia akan melihat anaknya, suaminya, hartanya. Sampai nanti ketika ruhnya mau dibawa nih ke dalam alam kubur, ke kuburan, itu ruh berteriak-teriak, saudaraku sekalian. Kata Nabi Muhammad, akan didengar oleh semuanya kecuali manusia dan jin. Manusia nggak dengar, jin nggak dengar. Tapi semua makhluk, termasuk kucing, tikus, tuh pada dengar tuh. Teriak-teriak, malaikat, setan, pada dengar semua tuh. Teriakan-teriakan orang itu. Demikian pula dengan hamba-hamba Allah yang soleh, para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala biasa suka dengar. Biasa suka dengar. Apa yang dia bilang? Kalau dia adalah orang yang hatinya tersangkut sama dunia. Kalau dia adalah seseorang yang nggak punya cinta kepada Allah, nggak punya cinta kepada Rasulullah, nggak punya cinta kepada negeri akhirat, dia akan teriak-teriak, ya wailakum aina tadhabun nabi, ya wailakum aina tadhabun nabi. Kalian semua mau bawa saya kemana? Jangan bawa saya kemana-mana. Saya punya rumah baru selesai direnovasi. Saya punya kamar mandi baru habis saya hias-hiasi. Saya punya baju masih baru-baru. Saya punya barang-barang masih mahal-mahal. Saya punya anak sayang sama saya. Suami saya gimana tuh kalau saya tinggal? Jangan pergi, jangan bawa saya pergi. Balikin saya ke rumah saya masih pengen tinggal di dunia. Jangan sampai kamu kayak begitu. Kenapa kamu kayak begitu? Kenapa orang bisa kayak begitu? Karena sewaktu hidup di dunia mikirnya gitu. Karena sewaktu hidup di dunia sayangnya dia cuman sama keluarganya, sama barang-barangnya, sama rumahnya, sama kendaraannya. Itu aja yang dalam pikirannya. Gak pernah kenal rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Gak pernah kenal rasa cinta kepada Allah. Gak pernah bayang-bayangin di akhirat gimana rasanya ya kalau ketemu sama Nabi Muhammad. Gak pernah ngebayangin senengnya kayak apa ya bisa lihat wajah Nabi Muhammad. Gak pernah bayangin kayak apa ya rasanya kalau bisa ucap salam langsung di hadapan Nabi Muhammad. Kayak apa ya kalau Allah bilang, saya ridho kepadamu dengan keridhaan yang tidak pernah akan ada kemurkaan sesudahnya.